Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan kita semua terbebas dari bahaya COVID-19. Tetap jaga kesehatan ya, Nak. Alhamdulillah kalian sudah naik di kelas 8. Kali ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia kalian bertemu dengan Miss Ayu dan hari ini Miss Ayu akan membahas materi tentang teks berita. Langsung saja ya. Oke, pastinya kalian semua pernah membaca berita, baik itu melalui koran, melalui sosial media, ataupun melalui TV gitu ya. Di sini ada 3 jenis berita yang disampaikan melalui 3 media. Nah, contoh yang pertama ini adalah berita yang disampaikan melalui media koran. Lalu yang kedua ini adalah berita yang disampaikan melalui media sosial dan yang ketiga ini adalah berita yang disampaikan melalui media TV. Ketiganya disampaikan dengan media yang berbeda. Nah, jadi apa ya berita? Nah, berita ini adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu dan disampaikan melalui perantara media. Tadi ada media TV, media koran, ataupun sosial media seperti detik.com, kapanlagi.com, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya berita itu harus peristiwa yang luar biasa, tidak boleh peristiwa yang biasa-biasa aja misalnya. Jadi harus peristiwa yang luar biasa yang bisa menarik perhatian orang lain. Lanjut, ketika kalian berbicara berita, ada unsur-unsur yang harus kalian pahami. Nah, ada 6 unsur di dalam berita yang apabila disingkat menjadi adik Simba. Nah, apa sih adik Simba? Adik Simba adalah A. Dari kata adik Simba, A yang pertama adalah apa? Di. Di-nya itu adalah di mana. K. K-nya itu adalah kapan. Simba, Si-nya adalah siapa. M-nya mengapa. Dan B-nya adalah bagaimana. Keenam unsur ini jika disingkat menjadi adik Simba. Nah, hal ini juga mempermudah kalian untuk menghafal keenam unsur tadi supaya tidak ada yang tertinggal ya. Jadi, unsur berita jika disingkat adalah adik Simba. A-nya mengapa, D-nya di mana, K-nya kapan, Si-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya adalah bagaimana. Ataupun singkatannya ada yang lain yaitu 5W1H. Boleh. 5W1H. W yang pertama adalah what. Ya. W yang kedua ada who. W yang ketiga ada why. W yang keempat ada when. W yang kelima ada where dan satu hanya adalah how atau bagaimana. Jadi what itu adalah apa, who itu adalah siapa, why itu mengapa, when kapan, where di mana dan how adalah bagaimana. Ini jika disingkat menjadi 5W 1H. Terserah kalian mau lebih memilih adik Simba boleh atau 5W 1H. Lanjut, dari pengertian berita dan unsurnya, maka disimpulkan teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi isi dari teks berita itu melaporkan berita, ya, melaporkan kejadian, melaporkan peristiwa yang sedang terjadi ataupun telah terjadi, ya. Lanjut, ada ciri-ciri teks berita. Ini ada 4 teks berita. Yang pertama, sebuah berita itu harus faktual. Maksud dari faktual adalah harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi, yang namanya berita tidak boleh sesuai pendapat kalian, sesuai pandangan kalian, atau berita itu tidak boleh ditambah-tambahkan misalnya atau dikurang-kurangi, itu juga tidak boleh. Jadi kalau beritanya misalnya pelakunya 5 orang, berarti ya harus disajikan 5 orang, tidak boleh lebih. Yang kedua adalah aktual. Aktual itu adalah peristiwa yang diberitakan itu adalah hal yang terkini dan bukan peristiwa lampau. Jadi ketika kalian menulis berita, itu harus berita yang up to date, yang update, bukan berita yang sudah terjadi 5 tahun lalu ya.
Ketiga adalah bahasa yang disajikan harus mampu memikat pembaca atau penonton. Jadi, gunakanlah bahasa yang efektif dan efisien supaya orang lain mau membaca. Biasanya orang itu akan tertarik pertama kali ketika melihat judul yang kalian tulis. Jadi, ketika membuat berita, usahakan judul yang dibuat harus menarik minat pembaca. Dan yang keempat adalah kalimat yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Jadi yang namanya berita tidak boleh seperti karangan yang kalian panjang-panjangkan, itu tidak boleh karena kalimat di dalam berita itu harus singkat, padat, tapi jelas. Nah, selanjutnya ada struktur berita. Ketika kalian berbicara struktur berita, maka ingatlah piramida terbalik atau segitiga terbalik ya. Jadi, yang pertama strukturnya itu adalah kepala berita atau biasa disebut dengan headline. Lalu yang kedua, ada yang namanya teras berita atau lead. Ketiga, tubuh berita yang namanya atau nama lainnya adalah body, dan terakhir adalah kaki berita yang biasa kita sebut dengan leg ya. Jadi keempat struktur ini harus ada di dalam teks berita. Nah, kepala berita ini merupakan bagian yang sangat penting, harus ada. Yang kedua ada teras berita, ini merupakan bagian penting. Yang ketiga ada tubuh berita, merupakan bagian cukup penting. Dan yang terakhir adalah kaki berita yang merupakan bagian kurang penting. Kenapa dianggap kurang penting? Karena biasanya di kaki berita hanya berupa simpulan atau penegasan saja. Lanjut ya, ini penjelasan dari struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita. Nah, kepala berita merupakan judul berita utama yang biasanya dimuat dengan tulisan yang besar. Nah, biasanya ketika kalian membaca berita di koran itu ada judul yang ditulis dengan ukuran yang besar lalu di bold. Nah, itu namanya kepala berita atau headline. Nah, tadi yang saya bilang, orang akan tertarik membaca berita kalian ketika judulnya atau kepala beritanya juga menarik. Ya, jadi yang namanya kepala berita itu adalah judul berita. Lanjut ke struktur yang kedua itu ada yang namanya teras berita. Nah, teras berita ini merupakan kalimat pembuka setelah judul yang memuat poin dari adik Simba. Jadi ketika kalian membuat berita, kalian harus tahu dulu tuh unsur-unsur beritanya. A, apa yang terjadi? Di mana kejadiannya? K, kapan peristiwa itu terjadi? C, siapa saja pelakunya atau siapa saja korbannya? M, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Dan B adalah bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Itu harus kalian ketahui dulu, baru setelah itu kalian bisa buat menjadi satu teks berita. Ketiga, ada yang namanya tubuh berita. Nah, kalau tadi di teras berita hanya menyebutkan poin-poin dari adik Simba, di tubuh berita kalian jelaskan keenam unsur adik Simba yang sudah kalian tulis di teras berita tadi. Kalian jelaskan secara lengkap, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahkan ya, dan sesuai data yang sudah kalian peroleh. Terakhir ada kaki berita. Kaki berita ini merupakan bagian penutup, biasanya berupa simpulan atau penegasan ulang. Jadi hanya berupa penegasan dari teras dan tubuh berita. Nah, ini ada contoh satu berita yang sudah Miss Ayu sajikan. Ini berita melalui media koran. Di sini kita lihat ya, ada satu tulisan yang besar, ya, tulisan yang besar lalu di bold. Nah, ini sering sekali kita temui di dalam teks berita ya, namanya adalah kepala berita atau judul atau headline. Nah, judul ini harus kalian buat semenarik mungkin supaya orang lain mau membaca. Tapi jangan sampai antara judul dengan isi berita itu berbeda ya, jangan sampai judulnya A, isinya adalah B, itu namanya pembohongan publik. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, ini disebut dengan kepala berita ya. Ini disebut dengan kepala berita yang Miss Ayu beri tanda merah. Lalu lanjut, biasanya teras berita itu ada di bagian awal, namanya juga kalimat pembuka ya. Biasanya dia letaknya ada di sini atau di sini. Ini namanya teras berita. Lanjut ke
tubuh berita. Ini biasanya ada di sini ya, karena merupakan penjelasan lebih dalam dari teras berita. Nah, ini biasanya masih teras berita, ini juga. Nah, baru di sini adalah kaki berita atau bagian dari simpulan atau penegasan ulang. Seperti itu ya. Lanjut. Ini tugas untuk di rumah atau PR yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah kalian catat dulu materi yang sudah Miss Ayu jelaskan di buku catatan. Jadi ada dua buku, yang satu buku tugas dan satu buku catatan. Ini harus dipisah. Silakan kalian catat di buku catatan. Setelah itu kalian buka buku paket kalian halaman 3 sampai 4. Ya, di situ ada satu berita. Ada satu berita, silahkan kalian baca, kalian simak dan pahami, lalu kalian tentukan unsur adik simbanya. Apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja pelaku atau tokohnya, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Setelah itu, setelah kalian kerjakan, kalian tulis di buku tugas, lalu fotokan hasil tugas kalian dan kirim via WA ke Miss Ayu. Cukup sekian materi untuk di hari ini, kurang lebihnya Miss minta maaf, mudah-mudahan semua kalian mengerti. Jika ada yang belum dimengerti dan dipahami, silakan WA Miss Ayu, video call dan lain sebagainya untuk menanyakan kejelasan materi yang memang kalian anggap belum jelas. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.